Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 703. Oke, lah gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kali ini telah berhasil menggabungkan 10 api suci dan kemudian membentuk api teratai 10 warna. Dia pun akan memulai pertempuran yang sebenarnya melawan pria berjubah hitam yang telah melindungi miniatur dari pusaran hitam. Di dalam tempat ini, kita berpindah ke dunia luar dari dimensi pusaran hitam. Kali ini, Duan Qi beserta yang lainnya masih tidak menyerah. Mereka terus menggunakan kekuatan gabungan dan meluncurkan serangan pada lubang hitam besar yang berada di langit. Meskipun serangan seperti ini tidak berarti, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menyerah begitu saja dan berharap bahwa pusaran hitam yang berada di langit itu akan bisa hancur. Namun detik berikutnya, sesuatu yang berwarna hitam telah dimunculkan dari dalam pusaran hitam yang ada di langit. Dan sesuatu itu bukanlah asap, tapi lebih seperti butiran-butiran pasir. Tuan pemakan jiwa ketika melihat hal seperti ini, tiba-tiba saja dia menyipitkan matanya sambil mengatakan, itu sebenarnya adalah butiran pasir hitam yang merupakan kekuatan dari dunia bawah. Di sisi lain, tubuh dari seorang Xuanming kali ini secara diam-diam mendekati pusaran hitam yang berada di langit, dan kemudian pasir-pasir hitam telah menempel di seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, fluktuasi energi juga telah muncul di dekat dari seorang Xuanming, dan hal seperti itu menjadi petunjuk akan datangnya orang yang lainnya. Tuan makan jiwa ketika melihat hal seperti ini, tiba-tiba saja dia mengatakan, hati-hati, sebenarnya ada musuh yang datang. Detik berikutnya, fluktuasi energi itu langsung berubah menjadi beberapa sosok yang dikenal di dalam dunia hantu ini. Dan hal itu membuat Tuan Pemakan Jiwa sekali lagi berkata, sebenarnya itu adalah 10 raja hantu yang berasal dari pusat dunia hantu. Pasir-pasir hitam yang telah dimunculkan dari dalam lubang hitam raksasa di langit sekarang juga telah langsung menempel pada tubuh para raja hantu dari pusat dunia hantu itu. Hal ini telah menimbulkan sesuatu yang sangat aneh. Tuan Pemakan Jiwa hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia mengatakan, tidak kusangka bahwa mereka sebenarnya bisa menggunakan pasir-pasir hitam untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh. Sial, mereka telah memanfaatkan pusaran hitam di langit tersebut. Sementara Raja Petir yang masih menyiapkan teknik tingkat tingginya sekarang juga melirik ke arah Xuanming dan kemudian dia berkata, sebenarnya para raja dari pusat dunia hantu itu, mereka telah dikendalikan oleh Xuanming. Selanjutnya, berbagai energi yang lainnya juga telah bermunculan dari dalam lubang hitam raksasa yang berada di langit. Dan itu semuanya merupakan pasukan-pasukan yang tadi telah mati. Dan kali ini, mereka berhasil dipanggil kembali oleh seorang Xuanming, sehingga membentuk pasukan besar yang berada di langit. Semua orang ketika menyaksikan pemandangan seperti ini, mereka merasakan kengerian yang luar biasa. Tidak butuh waktu yang lama, pasir-pasir hitam dari dalam dunia bawah kegelapan itu juga telah menyebar dalam seketika. Hal ini ketika bersentuhan dengan orang yang di luar kendali seorang Xuanming, maka orang tersebut akan langsung terseret masuk ke dalam lubang hitam yang berada di langit dan kemudian tubuhnya dihancurkan begitu saja. Lalu setelah itu dimunculkan kembali dan berubah menjadi pasukan seorang Xuanming. Seolah-olah pemandangan yang berada di tempat ini adalah kiamat dan juga akhir dari dunia. Semua orang telah merasakan ketakutan di dalam hatinya dan kemudian mereka pun mulai mengatakan, apakah pada akhirnya kita akan mati dengan cara seperti ini? Jelas-jelas kita telah mengalahkan ras jahat asing, tapi pada akhirnya kita harus mati di tangan dari pemimpin pusat dunia hantu. Bukankah orang itu seharusnya melindungi dunia hantu kita, tapi dia malah menjadi lawan yang paling menakutkan. Seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhku seolah-olah membeku dan tidak bisa digunakan. Sepertinya aku sudah mencapai batasku. Selain itu, tanpa perlindungan dari kekuatan formasi, kekuatan kita saat ini hanyalah seperti seekor semut untuk menghadapi kekacauan yang terjadi. Banyak orang kali ini telah benar-benar putus asa. Mereka merasa tidak berdaya dan seolah-olah hanya menunggu kematian saja. Melihat keadaannya semakin genting seperti ini membuat Raja Petir melihat pada Tuan Pemakan Jiwa sambil mengatakan, Tuan Pemakan Jiwa,
Sepertinya aku harus melepaskan kekuatan ini sekarang juga. Di telapak tangan dari seorang Raja Petir sekarang telah muncul sebuah bola petir yang cukup mempesona. Tuan pemakan jiwa langsung mengatakan, tunggu sebentar. Aku masih memiliki kepercayaan kepada Soyen. Raut wajah dari Tuan pemakan jiwa sendiri sudah dipenuhi dengan keputusasaan dan juga kepahitan. Pada awalnya, dia bersembunyi sepanjang waktu hanya untuk menggagalkan rencana dari seorang Xuanming. Tapi, dia ternyata juga telah salah langkah dan terlalu meremehkan Xuanming ini. Raja Petir hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, Tuan pemakan jiwa, kau sebenarnya sudah mengetahui rencana Xuanming selama ini kan? Dan kau pasti juga sudah tahu hasilnya. Setelah mengatakan hal seperti itu, Raja Petir pun melemparkan bola petir yang berada di telapak tangannya. Dan kemudian hal seperti itu mengembang menjadi gerbang petir yang berdiri dengan kokoh dan siap melepaskan kekuatan petir yang agung. Baru saja Raja Petir akan melepaskan kekuatan petir besarnya, tiba-tiba saja Tuan pemakan jiwa kali ini segera mengatakan, Raja Petir, tunggu dulu, lihatlah, ada sesuatu yang muncul dari dalam lubang hitam di langit. Mendengarkan hal seperti itu, pandangan mata dari Raja Petir dan juga yang lainnya langsung melihat pada sesuatu yang telah muncul dari dalam lubang hitam. Dan itu adalah lingkaran cahaya yang berwarna merah emas. Tuan pemakan jiwa, Mu Yingying, Tuan Qifei, Yun Yun melihat pada lingkaran cahaya berwarna merah emas itu sambil mengatakan, apa itu sebenarnya? Raja Petir menyipitkan matanya dan kemudian dia pun mengatakan, itu sebenarnya adalah dia. Apakah yang kulihat ini adalah sebuah ilusi? Lingkaran cahaya merah emas yang keluar dari dalam lubang hitam di langit tersebut ini telah memancarkan sebuah fluktuasi yang sangat mengerikan. Banyak pasukan yang tadi dipanggil oleh seorang Xuanming ketika terkena fluktuasi energi dari cahaya merah emas, hal itu hancur dalam seketika. Rasa takut yang luar biasa kali ini juga tampak terlihat dengan jelas di raut wajah dari seorang Xuanming. Selain itu, lubang hitam yang berada di langit ini yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ketika hari itu juga terkena fluktuasi dari energi yang berwarna merah dan emas, membuatnya telah bergetar dan kemudian retakan telah muncul di mana-mana. Dan memang benar bahwa sebenarnya lingkaran cahaya merah dan emas itu yang keluar dari dalam lubang hitam di langit sebenarnya adalah Soyen. Dan tidak ada satupun orang yang tahu apa yang dilakukan Soyen sehingga dia bisa berhasil keluar hidup-hidup dari dalam lubang hitam tersebut. Detik berikutnya Mu Yingying tiba-tiba saja mengatakan, itu memanglah kakak Soyen, cepat semuanya, lindungi dia. Bagaimanapun juga mereka tidak ingin bahwa Soyen akan mendapatkan serangan dari seorang Xuanming. Kali ini Soyen yang baru saja keluar dari dalam lubang hitam, dia telah menggunakan jubah api dan kemudian seluruh tubuhnya telah ditutupi oleh 10 energi dari api suci. Dan seolah-olah Soyen adalah dewa api yang baru saja turun ke dunia ini untuk memurnikan seluruh kejahatan yang berada di dalam dunia. Bahkan butiran-butiran pasir hitam yang tadinya tidak mampu dilawan oleh banyak orang di dalam tempat ini, ketika hal seperti itu bersentuhan dengan tubuh dari Soyen, hanya bisa hancur menjadi debu. Pandangan mata dari seorang Xuanming melihat Soyen dengan cara yang cukup menyeramkan dan kemudian dia mengatakan, tidak kusangka bahwa sebenarnya kau masih bisa keluar hidup-hidup dari dalam lubang hitam itu. Soyen kemudian menimpali, alasanku kembali keluar adalah untuk melenyapkan dirimu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat Xuanming hanya bisa tersenyum dengan cara yang cukup jelek sambil mengatakan, bocah yang sangat sombong, kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit dan juga dalamnya bumi. Manik-manik hitam telah berputar-putar di kedua telapak tangan dari seorang Xuanming dan dia pada saat ini akan memberikan perlawanan terhadap seorang Soyen. Pada akhirnya, pertempuran yang cukup luar biasa pun terjadi antara Soyen melawan Xuanming ini. Pandangan mata dari seorang Yun Yun tiba-tiba saja melihat pada Mu Yingying sambil mengatakan, Yingying, sekarang! Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dari dalam tubuh kedua wanita itu langsung mengeluarkan kekuatan api yang luar biasa. Tidak ingin kalah dari mereka
Akhirnya Tuan Kifei juga langsung mengatakan, kekuatan payung dewa dan hantu. Tuan pemakan jiwa juga berkata, seni teratas, metode pemakan jiwa. Raja petir juga langsung berkata, seni tertinggi petir, kekuatan gerbang petir langit dan bumi. Soyen kemudian juga mengatakan, kekuatan mantra api, alam ketiga, aktifkan. Sebuah fluktuasi api yang sangat mengerikan langsung disebarkan dari dalam tubuh Soyen. Hal seperti itu membuat Xuanming tidak bisa mendekat karena hawa panas yang luar biasa, dan kemudian membuatnya bergerak mundur untuk menjaga jarak dari Soyen. Takutnya jika Soyen melepaskan kekuatan api yang luar biasa ini akan membuat tubuh dari Xuanming terbakar menjadi debu. Namun ternyata apa yang dipikirkan oleh Xuanming tidak seperti dugaannya, karena kali ini Soyen mengeluarkan fluktuasi api tersebut bukan untuk menyerang dia, tapi untuk menyerang lubang hitam yang berada di langit. Tanpa basa-basi lagi, Soyen telah menggunakan kekuatan dari mantra api dan juga 10 api yang telah melindungi tubuhnya dilemparkan kepada lubang hitam yang berada di langit dan sudah memiliki banyak retakan tersebut. Hal seperti ini juga langsung disusul oleh kekuatan Tuan pemakan jiwa, Tuan Kifei Yun Mo Ying, Raja Petir. Hal itu berfokus pada satu tempat dari retakan tersebut dan kemudian membuat retakannya menjadi semakin melebar. Detik berikutnya, dar, sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi, dan kali ini semua orang bisa menyaksikan bahwa sebenarnya lubang hitam itu menjadi menyusut. Hal ini telah membuat banyak orang yang tadinya putus asa tiba-tiba saja mengatakan, apakah sebenarnya berhasil penyebaran lubang hitam yang berada di langit kali ini telah benar-benar menyusut. Kita semuanya berhasil lolos dari kematian. Jenderal berdarah dingin tiba-tiba saja berteriak, ini belum berakhir. Semuanya cepat keluarkan kekuatan masing-masing dan berikan bantuan untuk menyerang retakan itu. Mendapatkan perintah seperti ini, banyak orang yang berada di dalam tempat ini langsung menyatukan kekuatan dan kemudian mereka meluncurkan serangan pada tempat yang juga diserang Soyen, Tuan Kifei, Mo Ying, serta yang lain. Alhasil, dengan kerja keras mereka semuanya, lubang hitam yang berada di langit itu berhasil menyusut dengan cepat. Menyaksikan hal itu membuat raut wajah Xuanming dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketidakpercayaan yang membuatnya berkata, tidak mungkin, kekuatan manusia bagaimana mungkin bisa menandingi rencana sempurna yang telah aku bangun dalam waktu ribuan tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Pandangan mata dari seorang Soyen melihat Xuanming dan kemudian dia berkata, buka matamu baik-baik dan lihat kenapa lubang hitam yang berada di langit ini bisa menyusut seperti itu. Xuanming telah langsung menyipitkan matanya dan dia menatap serius pada seorang Soyen, lalu menemukan bahwa pasir-pasir hitam seolah semuanya berada di bawah kendali dari seorang Soyen. Hal itu membuat Xuanming tiba-tiba saja berkata, mustahil, pasir-pasir hitam dari dunia bawah kegelapan bisa kau kendalikan. Itu sama artinya bahwa kau benar-benar bisa menyerap kekuatan dari dunia bawah kegelapan. Sebuah perasaan takut kali ini telah memenuhi hati dari seorang Xuanming. Soyen melihat pada Xuanming sambil mengatakan, rencanamu yang kau anggap sempurna itu sebenarnya hanyalah sebuah rencana konyol. Xuanming, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Kau harus mati dan juga mempertanggungjawabkan berbagai kejahatan yang telah kau lakukan. Tapi sebelum itu, aku akan mengurus lubang hitam ini sepenuhnya. Setelah berkata seperti itu, kekuatan api yang luar biasa kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen. Hal itu telah membuat pasir-pasir hitam yang tadinya bertebaran di dalam tempat ini semuanya telah membumbung tinggi ke arah langit, seolah-olah akan dikembalikan ke dalam pusaran hitam tersebut. Di telapak tangan dari seorang Soyen juga terdapat batu kecil yang berwarna merah hitam, dan batu itu di dalamnya berisi kekuatan dari penggabungan api suci dan juga kekuatan iblis. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen mulai melemparkan batu yang berada di telapak tangannya ke arah lubang hitam yang berada di langit itu, dan kemudian duar, sebuah ledakan yang benar-benar keras
mengguncang lubang hitam tersebut dan kemudian akan membuatnya runtuh dalam seketika. Raja Petir ketika melihat apa yang dilakukan Soyen, dia kali ini mengatakan serangan seperti itu benar-benar telah mencapai teknik bertarung tingkat setengah dewa. Pemandangan yang sangat luar biasa telah muncul di atas langit dari dunia hantu ini, dan hal itu membuat banyak orang menjadi terpesona luar biasa. Mereka telah menemukan berbagai kekuatan api, telah melakukan penyucian terhadap kejahatan, dan hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tidak lama kemudian, ledakan yang besar itu pun mereda, dan saat ini lubang hitam di langit telah benar-benar menghilang dalam seketika. Xuanming ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berteriak, "Tidak! Mustahil! Mustahil!" Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku telah bersusah payah membuat rencana yang sempurna selama ribuan tahun, dan hanya tinggal satu langkah terakhir aku akan mendapatkan keberhasilan yang sempurna. Bagaimana bisa seorang Soyen menghancurkan rencanaku dengan cara seperti ini? Entah Xuanming percaya atau tidak dengan apa yang dia lihat, tapi saat ini rencananya benar-benar gagal total. Lubang hitam juga telah menghilang dan tidak tersisa lagi di dalam dunia hantu. Kekuatan ledakan api suci milik Soyen masih menyebar di langit dari tempat ini, dan kemudian aura-aura hitam semuanya telah dimurnikan. Awan hitam yang tadinya juga berkumpul di tempat ini semuanya telah menyebar, dan kemudian penampilan dari dunia hantu tampak kembali seperti semula. Melihat keputusasaan dari seorang Xuanming, Soyen kali ini mengatakan, "Sekarang sudah saatnya bagi diriku untuk mengurus dirimu. Rencanamu telah gagal total." Fluktuasi api yang sangat mengerikan kembali dipancarkan dari dalam tubuh Soyen, dan hal ini membuat Xuanming seolah-olah merasa Soyen bukan lagi seorang manusia. Dia benar-benar seperti dewa api yang turun untuk melenyapkan kejahatan. Sambil menatap Soyen dengan penuh ketakutan, Xuanming tiba-tiba saja berkata, "Soyen, jangan kira bahwa kau telah berhasil menggagalkan rencanaku. Namun kau bisa dengan mudah melenyapkan diriku hanya dengan kekuatanmu seperti ini. Harus aku akui bahwa aku memang kalah, tapi aku tidak akan mati. Tunggu saja kedatanganku di masa depan nanti, dan pada saat itu kalian semua yang berada di dalam tempat ini pasti akan lenyap dari dunia." Tangan dari seorang Xuanming tiba-tiba saja membentuk sebuah segel tertentu, dan kemudian kali ini lubang hitam telah muncul di belakangnya. Itu sebenarnya merupakan lubang teleportasi untuk melarikan diri. Soyen ketika melihat apa yang dilakukan Xuanming hanya bisa mengatakan, "Sial, ini buruk. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bisa melarikan diri dari dalam tempat ini." Sementara Xuanming, tubuhnya tiba-tiba saja langsung masuk ke dalam lubang hitam itu sambil tersenyum. Dia berkata, "Hahaha, Soyen, sampai jumpa lagi." Xuanming sangat percaya diri bahwa dia bisa kabur dari dalam tempat ini, dan kemudian tempat ketika lubang hitam akan menutup, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari Tuan Pemakan Jiwa. "Xuanming, kejahatanmu telah berakhir." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Tuan Pemakan Jiwa telah berubah menjadi bayangan hitam, dan kemudian dia melemparkan jarum rahasia yang berada di telapak tangannya tanpa ragu lagi. Hal ini tiba-tiba berubah menjadi petir hitam yang kemudian akan menyambar tubuh dari seorang Xuanming. Ketakutan luar biasa telah nampak di raut wajahnya, dan kemudian hal seperti itu membuat Xuanming kali ini mengatakan sebenarnya itu adalah jarum penghancur Netherworld. "Bagaimana bisa benda ini berada di telapak tanganmu?" Akhirnya petir hitam itu pun tidak mampu dihindari Xuanming, dan kemudian biar menyambar tubuhnya dengan keras. Xuanming hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan. Tuan Pemakan Jiwa sebelumnya telah menduga bahwa sebenarnya Xuanming pasti akan segera melarikan diri, dan kemudian dia telah menggunakan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya untuk dialirkan ke dalam jarum penghancur Netherworld. Dan kemudian ketika Xuanming memasuki tempat itu, Tuan Pemakan Jiwa pun melemparkan jarum Netherworld. Benda ini adalah senjata jahat peringkat kedua dari dalam dunia hantu. Jarum penghancur Netherworld datang dan pergi tanpa jejak.
kekuatan misterius yang dimilikinya tidak bisa diprediksi dan sekali terkena serangan dari jarum ini pasti akan mati. Sangat sulit untuk bisa mengaktifkan kekuatan dari senjata jahat ini dan membutuhkan jutaan kekuatan hantu yang luar biasa. Tubuh dari Xuan Ming yang terkena serangan jarum penghancur Netherworld pada saat ini benar-benar lenyap menjadi ketiadaan. Bahkan fisik dan juga jiwanya sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Setelah menuangkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya pada jarum penghancur Netherworld, kali ini Tuan Pemakan Jiwa mendekati Soyen dengan tubuh fisik yang tampak menua ratusan tahun dalam seketika. Karena dia sebenarnya telah kehabisan banyak kekuatan. Tuan Pemakan Jiwa melihat pada Soyen sambil mengulurkan telapak tangannya. Dia berkata, "Bocah nakal, ambillah ini." Soyen pun melihat pada Tuan Pemakan Jiwa sambil menimpali guru. "Sebenarnya ini adalah jimat makan jiwa. Kenapa kau berikan pada diriku?" Tuan Pemakan Jiwa tiba-tiba saja mengatakan, "Sekalipun banyak energi jahat yang berada di dalam tempat ini telah dimurnikan menggunakan kekuatan api sucimu, tapi hal itu belum sepenuhnya menghilang dan masih banyak aura jahat serta menyeramkan yang tersisa di dalam tempat ini. Hanya dengan kekuatan melahap yang luar biasa, kau akan mampu menghilangkan seluruh aura jahat yang tertinggal di dalam tempat ini. Dan satu-satunya hal yang bisa memberikanmu kekuatan pelahap luar biasa hanyalah jimat pemakan jiwa ini." Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak guru, lebih baik guru saja yang melakukan hal seperti itu supaya bisa dipergunakan untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuh dari guru." Tuan Pemakan Jiwa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dasar bocah bodoh. Jika dibandingkan dengan diriku, kau adalah orang yang jauh lebih membutuhkan kekuatan untuk saat ini. Sudahlah, tidak perlu berdebat lagi. Ambil jimat makan jiwa ini." Tanpa ragu lagi Tuan Makan Jiwa melemparkan jimat makan jiwa kepada seorang Soyen. Hal itu membuat Soyen segera menangkapnya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Soyen langsung mengaktifkan kekuatan dari jimat makan jiwa. Dan kemudian kekuatan pelahap yang luar biasa telah muncul di belakang tubuh dari seorang Soyen. Berbagai energi jahat yang tersisa di dalam tempat ini semuanya telah diseret masuk ke dalam lubang hitam pelahap itu dan diubah menjadi kekuatan murni, lalu dialirkan ke dalam tubuh dari Soyen. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan di dalam tubuh Soyen pun pada akhirnya meroket dan sampai di puncak reinkarnasi kelima. Banyak orang pada saat ini langsung berteriak, "Tuan Soyen! Tuan Soyen pahlawan besar!" Mereka semuanya terlihat sangat senang karena terbebas dari kematian. Jimat pemakan jiwa telah melahap seluruh kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini, tapi hal itu tidak bisa memurnikannya dalam waktu yang singkat. Akhirnya Soyen pun melambaikan tangannya dan kemudian hanya bisa menyimpan kekuatan itu bersama dengan jimat makan jiwa di dalam tubuhnya. Soyen segera setelah itu turun dari udara. Dia pun mendekati Yun Yun dan juga Mu Ying Ying sambil mengatakan, "Akhirnya bencana di dalam tempat ini berakhir juga." Mu Ying Ying langsung memeluk tubuh dari Soyen sambil mengatakan, "Lain kali jangan lakukan hal bodoh seperti tadi." Sementara Yun Yun juga berkata, "Benar, lain kali kita akan melakukannya bersama-sama." Pandangan mata dari banyak orang di tempat ini cukup cemburu ketika Soyen dipeluk oleh dua wanita cantik dan kemudian Tuan Makan Jiwa yang hingga saat ini masih jomblo. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Dasar si jangkrik ini benar-benar pria yang sangat diberkati." Pandangan mata dari Tuan Makan Jiwa langsung melihat kepada seorang Raja Petir. Hal itu membuat tatapan mata dari Raja Petir menjadi menajam. Tidak mungkin dia akan memberikan pelukan pada Tuan Pemakan Jiwa. Dasar orang ini tua bangka yang tidak tahu diri. Dengan berakhirnya masalah yang berada di dalam tempat ini, nama dari seorang Soyen pun bergema dan menjadi terkenal dalam seketika. Keturunan klan Xiao, pemimpin wilayah api yang tidak berujung, Soyen memang pantas menyandang gelar dan juga reputasi yang luar biasa. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang akan dilakukan Soyen
Setelah pertempuran yang besar ini terjadi, mungkinkah dia akan memurnikan seluruh kekuatan yang telah dilahap oleh jimat makan jiwa dan kemudian membuatnya sekali lagi naik level? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.